Tenang, fokus. Pernyataan ini bukan kebetulan. Ketika Kepala Staf Angkatan Darat Iran, Rear Admiral Habibullah Sayari, berbicara tentang kesiapan tempur sangat tinggi, dunia seharusnya berhenti sejenak. Bukan karena ancaman, tapi karena pesan. Ini bukan laporan rutin, ini sinyal strategis, dikirim dengan kalkulasi, ditujukan ke lawan-lawan Iran, dan dibaca oleh seluruh kawasan. Iran tidak sedang berteriak, Iran sedang menghitung. Siaga tinggi bukan slogan, bukan pula propaganda kosong. Dalam bahasa militer, itu berarti rantai komando berjalan, unit tempur siap digerakkan, sistem rudal aktif, drone operasional, dan latihan bukan sekadar formalitas. Iran ingin dunia tahu satu hal, tidak ada kelumpuhan, tidak ada kebingungan pasca konflik, tidak ada retakan internal. Berbeda dengan banyak negara lain yang rapuh, setelah krisis, Iran justru mengklaim kebalikannya, lebih terkoordinasi, lebih disiplin, lebih siap. Sayari menekankan satu kata kunci, personel muda. Ini penting, karena Iran sedang menjawab tuduhan lama, bahwa militernya bergantung pada nostalgia masa lalu. Jawaban Iran jelas, generasi baru tidak melupakan sejarah, mereka mewarisinya. Sacred Defense, perang Iran-Irak, bukan sekadar kenangan, tapi fondasi ideologis. Namun kini ada perbedaan besar. Generasi ini dilatih dengan teknologi modern, bukan hanya keberanian, tapi kompetensi. Ini adalah pesan ke Barat. Iran tidak kehabisan kader, Iran tidak menua, Iran beregenerasi. Juni 2025, 12 hari. Singkat, brutal, menentukan. Dalam narasi Iran, perang ini dipaksakan, dimulai oleh serangan Israel saat negosiasi nuklir masih berjalan. Ini poin krusial, karena di sini Iran membangun legitimasi moral, bukan agresor, tapi target. Korban jatuh, komandan, ilmuwan, warga sipil, lalu Amerika Serikat ikut masuk, menyerang fasilitas nuklir Iran. Dari sudut pandang Teheran, ini bukan eskalasi biasa. Ini pelanggaran hukum internasional. Dan di titik inilah Iran ingin dikenang dunia, bukan sebagai korban pasif, tapi sebagai aktor yang membalas dengan terukur. Balasan Iran tidak acak, tidak emosional, tidak impulsif. Target dipilih, waktu dihitung, pesan disampaikan. Serangan ke Israel, serangan ke pangkalan AS, termasuk Al-Udaid di Qatar. Tujuannya bukan eskalasi tanpa akhir, tujuannya menghentikan agresi. Dan menurut klaim Iran, itu berhasil. 24 Juni 2025. Gencatan senjata. Bagi Iran, ini bukti. Deterrence bekerja. Biaya menyerang Iran terlalu mahal. Pesan ke lawan jelas, jika diserang lagi, respons akan ada dan akan terkoordinasi. Iran sangat berhati-hati di sini. Tidak ada ancaman menyerang lebih dulu. Tidak ada deklarasi perang. Narasinya konsisten, pertahanan aktif. Ini penting untuk diplomasi dan penting untuk legitimasi internasional. Iran ingin dilihat sebagai negara yang siap, bukan negara yang sembrono. Deterrence klasik, bukan intimidasi liar, bukan petualangan militer. Dan justru di titik inilah lawan-lawan Iran terlihat rapuh, karena banyak dari mereka berbicara keras, namun ragu membayar konsekuensi. Lalu ada Rusia. Kerjasama Iran-Rusia nyata. Teknologi, pengalaman tempur, koordinasi politik. Tapi Iran menegaskan satu hal,
Kekuatan mereka bukan pinjaman. Rusia bukan fondasi. Rusia adalah penguat. Ini pesan penting untuk membantah kritik Barat yang menyebut Iran bergantung. Iran justru belajar dari Rusia satu hal: bertahan di bawah sanksi, tetap beroperasi, tetap relevan, dan di level internasional, dukungan Rusia di PBB memberi Iran ruang bernapas, bukan perlindungan mutlak, tapi penyeimbang. Dunia berubah. Unipolar memudar, multipolar menguat. Amerika Serikat tidak lagi sendirian menentukan arah, dan Iran membaca peta ini dengan tajam. Poros non-Barat semakin solid, tekanan tidak lagi absolut, isolasi tidak lagi total. Di dunia seperti ini, negara yang tahan tekanan akan naik nilai tawarnya. Dan Iran merasa momen itu sedang terjadi. Kesimpulannya sederhana, tapi berat. Bagi Iran, perang 12 hari bukan luka. Itu uji coba. Dan menurut narasi mereka, ujian itu dilewati. Lebih siap, lebih percaya diri, lebih terorganisir. Ini bukan ajakan perang. Ini peringatan strategis. Bagi siapapun yang membaca sinyal ini, Iran tidak ingin konflik. Tapi Iran tidak akan mundur jika kedaulatannya dilanggar. Tenang, dingin, terukur, itulah pesan Iran. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.